Pemerintah dan dunia usaha terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah-tengah gejolak ekonomi global. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan pertumbuhan konsumsi domestik. Pemerintah terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah gejolak ekonomi yang terjadi secara global. Perang dagang yang berkepanjangan memberikan resiko negatif bagi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia. Menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, konsumsi domestik adalah kekuatan utama Indonesia yang belum tentu dimiliki negara lain. Indonesia juga masih memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi, mengingat banyaknya UMKM yang sedang berkembang dan populasi pendapatan kelas menengah yang terus bertumbuh. Domestik ekonomi kita kuat. Memang ada ekspor impor, tapi kalau kita lihat ekspor impor dalam kontribusi kita di PDB kita itu relatif kecil. Beda kalau kita bicara Singapura kan memang dia hidupnya dari ekspor impor ya. Kemudian Malaysia juga ekspor impornya kontribusinya cukup besar. Kita tidak. Makanya tadi saya katakan di depan, kita punya luxury di bidang domestik ekonomi. Kita punya UMKM banyak sekali yang bisa kita develop. Kita punya kelas menengah yang terus tumbuh gitu. Nah inilah sebenarnya kelebihan kita yang nggak banyak semua orang negara punya. Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara dalam acara UOB Annual Economic Outlook menegaskan bahwa ekonomi digital akan menjadi motor penggerak konsumsi domestik di masa depan. Saat ini pemerintah juga fokus menyiapkan infrastruktur internet yang merata di Indonesia. Yang terjadi adalah cara baru. Yang tadinya katakan beli sesuatu harus pergi kemana, ke toko, ya perlu ongkos dan lain sebagainya. Sekarang dengan cara baru lebih efisien, lebih murah kan semua barang lebih murah, caranya lebih murah, sehingga ada saving. Nah, saving ini yang dikembalikan kepada pasar menjadi ekonomi baru. Jadi justru ekonomi digital ini akan menggerakkan domestic consumption kita ke depannya. Nah, secara makro kurang lebih demikian gitu. Perbankan juga memiliki peran yang penting untuk memaksimalkan konsumsi domestik. Di antaranya dengan mendorong transaksi non-tunai atau cashless transaction dan mempercepat perputaran uang domestik melalui digitalisasi sistem keuangan. Jadi dengan adanya velocity of money yang lebih cepat dan juga harga atau price yang lebih rendah, maka secara otomatis nilai baik nominal maupun real GDP kita atau tingkat net PDB kita akan lebih tinggi. Dan ini lebih berkualitas kalau kita bisa lebih banyak menggunakan bahan baku atau faktor produksi lokal. Nah inilah yang saya sebut tadi dengan basic balance, di mana kalau neraca atau defisit neraca transaksi berjalan kita bisa ditopang dengan foreign direct investment meskipun di sektor konsumen, tapi yang sifatnya lebih jangka panjang, maka pada saat dia positif, rupiah ini akan lebih stabil. Bank Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan terus berupaya mengoptimalkan pertumbuhan konsumsi domestik. Salah satu dukungan BI sebagai otoritas moneter adalah dengan membuat sistem pembayaran semakin mudah. Bank Indonesia baru-baru ini telah meluncurkan kode respon cepat atau QR Code standar Indonesia atau QRIS. Kemudahan dalam pembayaran diharapkan dapat mendorong konsumsi. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Augustin Lawrence, Metro TV. Lalu kita memutuskan